disinilah kita menyatukan dalam kepercayaan kita hidup di dunia ini. Mari kita bersama-sama bersatu, menyatu dalam hati kita semua. Kita di sini berbakti kepada Sang Hyang Antaboga, berbakti kepada Ibu Pertiwi. Pemirsa, saya berada di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Saya berada di Antaboga, suatu tempat yang disakralkan, di mana tempat ini adalah salah satu tempat persinggahan dari Resi Markandeya. Saya bersama Pak Mangku yang telah memelihara tempat ini. Pak Mangku, Bapak silahkan memperkenalkan diri kepada pemirsa. Siapa Bapak dan juga kedudukan Bapak di sini sebagai kepercayaan telah mengelola dan memelihara tempat yang sangat indah ini. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pak Gimin. Saya di sini sebagai Mangku Antaboga atau sebagai yang merawat di wilayah Antaboga sini ya. Ini saya di sini ada pemangku 3 dan teman-teman kita semua di sini yang merawat ada orang 8 sebetulnya. Dan terima kasih kepada saudara kita sudah bisa ketemu di Antaboga, jauh-jauh Jakarta dari Banyuwangi, ingin kita merasakan atau ingin ketemu atau ingin sujud sungkem merasakan di wilayah Antaboga di sini. Ya mudah-mudahan nanti setelah dari sini dikasih berkah dan anugerah kepada kita semua dan para leluhur kita semua. Dan rasa terima kasih saudara kita yang dari Jakarta ingin tahu atau ingin merasakan dan di Antaboga ini bagaimana rasanya dan bagaimana nyamannya. Ya mudah-mudahan nanti setelah dari sini berkah dan anugerah kita bawa pulang. Dan mudah-mudahan saudara kita dari walaupun dari Banyuwangi atau dari Jakarta nanti bisa berduyun-duyun atau bisa sujud sungkem di wilayah Antaboga, lereng Raung, Banyuwangi sini. Amin. Terima kasih Bapak. Saya juga sudah berada di sini, sudah mendampingi saya, membimbing saya melakukan ritual di sini. Sebenarnya saya hanya melihat sebelumnya, membaca tentang Antaboga yang ada di sini. Saya ingin mendengar dari Pak Mangku cerita mungkin dari asal-usul dari Antaboga itu sendiri. Gini, sebelum kita bangun seperti ini, dulunya ini kan hutan berantaran ya, semak-semak. Ya sudah namanya mulai dulu entah tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, hari apa. Ini kalau Antaboga ini tidak ada yang tahu ketemunya kapan ya. Ini tahu-tahu muncul mulai sejak dulu, masih sejak entah tahun berapa ya. Ini sudah namanya Antaboga. Dan karena di sini Antaboga dulu orang sebagai orang tua nenek moyang kita itu tidak tahu kalau di sini ini bahkan leluhur kita atau alam kita. Cuma dulu katanya, bukan katanya ya, saya sendiri membuktikan kalau di wilayah Antaboga ini kalau orang Jawa angker, katanya itu angker. Tapi kita lama-lama kita doa, kita sujud, kita memohon, itu adalah berkah-berkah kita semua. Nah, akhirnya kita bangun seperti ini. Sebetulnya leluhur kita ya banyak yang di Antaboga sini. Makanya kita bangun seperti ini ya, mudah-mudahan lah saudara kita senusantara kalau ingat Antaboga, tahu Antaboga, marilah kita tengok, marilah kita sungkem,
marilah kita sujud kepada Sang Hyang Antaboga atau Sang Hyang Ibu Pertiwi di wilayah lereng Raung sini. Ya. Dan pemirsa sekalian, saya merasakan energi yang ada di sini sangat adem, sangat tenang sekali. Bahkan suasana memang banyak, ini di hutan belantara ya, di hutan belantara. Tapi saya tidak merasakan rasa ketakutan sama sekali, tidak ada. Justru saya merasa tenang. Apalagi setelah saya tadi sudah melakukan ritual dengan Pak Mangku, saya merasa lebih lega dan lebih fresh, seperti terisi secara otomatis energi positif dalam diri saya. Itu yang saya rasakan. Mungkin pemirsa pun bisa hadir di sini kapan saja, mungkin akan dibimbing secara ritual dari Pak Mangku sendiri, juga dari teman-teman, dan juga bisa menikmati keindahan. Tapi ingatlah, pasti di suatu tempat yang disakralkan, pasti ada sesuatu dari sopan santun, dari etika itu sendiri. Betul Pak Mangku ya? Pasti ada mungkin etika ataupun kesantunan di sini seperti apa yang mungkin pemirsa juga akan datang ke sini dan ingin tahu supaya tidak menyalahi aturan di mana kita akan datang di suatu tempat. Terima kasih permohonan saudara kita yang dari Jakarta. Saya menjelaskan aturan-aturan di sini. Kalau di sini ini yang membangun kan umat Hindu. Umat Hindu itu punya adat atau desa Kalapatra ya. Kalau di Antaboga tata cara ini ada sekatan seperti ini, bukan kita sekat, bukan. Ini menjaga keamanan. Contoh dulu ini ada orang ritual atau ada orang sembahyang di sini. Ini tahu-tahu banyak orang di sini masuk nyelonong ngambil gambar-gambar, kan etika kan kurang pas. Makanya aturannya kalau di sini sebelum kita masuk atau di tempat Sang Hyang Antaboga di sini, ini aturannya di sana ada pengelukatan. Nah, setelah ngelukat nanti bisa masuk di areal Antaboga ini, di tempat yang kita sakrakan. Ya semua ini sudah sakral, tapi karena di sini sebelum kita bangun ini Antaboga ini tempatnya di sini dan situs-situsnya ini di sini, mari kita situs ini dijagalah kesakralan. Jangan sampai kita kesakralan Antaboga itu punah. Mari kita berjaga bersama-sama. Setelah kita nanti ngelukat masuk di sini, silahkan kita ikuti di dalam hati. Contoh seperti di sini, ini ada linggih namanya Siwa Buddha. Tempatnya manggil leluhur dan para dewa. Nah, disinilah untuk Sang Hyang Antaboga, dan di gua sini dulu ini sejarahnya untuk pertapaan Resi Markandia waktu akan ngelanglang buana Nusantara. Ya, jadi di sini itu hubungannya ya, eratnya dari Resi Markandia. Di sini ada beberapa titik yang saya perhatikan. Ada di sana seperti patung Bunda Maria. Kemudian ada juga Gusti Ratu di situ ya, pantai selatan. Kemudian ini Siwa Buddha. Kemudian ada lagi tadi seperti tempat pemandian ya. Di situ saya lihat ada patung Ganesha. Nah, itu yang dibilang tempat melukat itu tadi. Tempat melukat itu ada patung Ganesha dan ada patung Dewi Uma. Makanya kalau di Antaboga, maaf ini saya ambil sedikit, nanti penjelasan nanti sambil duduk-duduk ya. Biar santai-santai. Ini saya ambil kalau di Antaboga ini ada 5 simbol atau 6 dalam kepercayaan. Contoh ya, ada musola, itu punyaan simbolnya orang muslim. Ada Kanjeng Selatan, ini punyaan orang Kejawen. Ada simbol Bunda Maria, itu punyaan orang Nasrani. Ada Dewi Kuan Yin, ini punyaan orang Konghucu. Ada Pura, ini punyaan orang Hindu. Ada
patung Buddha punyaan orang Buddha. Makanya di sini simbol-simbol dalam keyakinan masing-masing ditaruh di sini. Ini cuma untuk simbol. Tapi siapapun yang di sini jangan merasa, oh saya orang Muslim, saya orang ini, orang ini. Disinilah kita menyatukan dalam kepercayaan kita hidup di dunia ini. Mari kita bersama-sama bersatu, menyatu dalam hati kita semua. Kita di sini berbakti kepada Sang Hyang Antaboga, berbakti kepada Ibu Pertiwi. Ya, jadi nilai toleransi ditanamkan sangat kuat di sini ya, melalui simbol-simbol di mana itu adalah simbol-simbol agama yang telah disahkan oleh negara kita. Ya. Baik, nanti kita akan lanjut bicara-bicara kita, ngobrol-ngobrol kita tentang Antaboga dan mungkin juga tentang Resi Markandeya tersebut. Nanti kita lanjut di tempat masih di wilayah sini, di daerah sini, mungkin sambil kita ambil titik-titik yang lain supaya pemirsa bisa melihat semua yang ada di sini. Terima kasih.